Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan di YouTube channel saya kali ini, saya membahas tentang pertimbangan apa saja HRD di sebuah perusahaan untuk menerima fresh graduate atau lulusan baru seperti teman-teman yang udah selesai wisuda. Nah, itu diterima apa saja pertimbangannya. Nah, teman-teman, ini sangat berguna sekali buat teman-teman mahasiswa ataupun yang baru lulus. Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan atau memberikan poin-poin pertimbangan apa saja sih yang akan dilakukan oleh pihak HRD perusahaan gitu ya, yang bagian penerimaan karyawan baru atau staf-staf baru untuk mahasiswa lulusan baru atau yang sering kita kenal dengan fresh graduate gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke, teman-teman, ini berdasarkan data-data dan bacaan saya bahwa ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika Anda sebagai lulusan baru akan diterima di sebuah perusahaan oleh HRD-nya. Dan tentunya ini sangat cocok kalau teman-teman sekarang masih kuliah ataupun masih di bangku-bangku SMA yang mau kuliah gitu. Jadi udah mempersiapkan diri kalau kira-kira nanti bakal ingin mendaftar di sebuah perusahaan yang memang tentunya memiliki HRD. Oke, yang pertama, biasanya pertimbangan yang paling tinggi kalau kita buat skalanya, statistiknya, yang paling tinggi adalah pihak HRD itu menerima mahasiswa fresh graduate itu kalau memiliki pengalaman magang gitu ya. Jadi biasanya di sebuah kampus di semester akhir sebelum melakukan skripsi biasanya ada mata kuliah pemagangan. Nah, pastikan ketika Anda memilih mata kuliah pemagangan ini yang memang betul-betul di bidang kalian. Jadi kalau bagian informatika ya tentunya kalian mau mengembangkan atau mendevelop sebuah software dan yang lainnya. Kalau di manajemen tentunya beda lagi dan akuntansinya berbeda lagi. Jangan kalian memilih, oh saya pengennya yang suruh motokopi aja, yang gampang-gampang aja. Itu jangan, karena nanti ketika kalian sudah masuk ke pemagangan, kalian sudah memiliki skill. Nah, itu biasanya yang bahan pertimbangan HRD yaitu adalah pengalaman magang. Walaupun bukan di mata kuliah, kalian bisa sambil magang ketika kuliah. Itu poin pertamanya. Yang poin keduanya adalah kuliah sambil kerja. Nah, ini teman-teman, walaupun kuliah sambil kerja itu sesuai penglihatan saya di pengalaman menjadi dosen, memang agak berat buat teman-teman yang kuliah sambil kerja karena fokusnya dibagi dua. Tetapi keuntungannya ketika kalian sudah masuk ke perkuliahan yang sambil bekerja, itu HRD lebih melihat Anda gitu ya. Apa yang dilihat ya tentunya pengalaman kerja Anda. Sekali lagi, kenapa perusahaan mengambil lulusan baru? Karena memang faktor usia masih fresh gitu ya. Kemudian gaji karena belum banyak pengalaman nggak terlalu besar. Dan tentunya kalau misalnya kalian memiliki pengalaman kerja, tentunya perusahaan tersebut untungnya banyak. Selain gajinya di tahun nggak besar, tapi pengalaman kerjanya. Makanya itu pihak HRD melihat pengalaman bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja itu dilihat juga. Kemudian yang selanjutnya adalah jurusan kuliah. Faktor lain ya tentunya kebutuhan dari perusahaan tersebut. Apabila ingin menerima staf keuangan, tentunya ya harus di bidang-bidang akuntansi gitu ya. Kalau mau menerima bagian IT ya tentunya dilihat dari jurusan kuliah IT-nya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kalian pembukaannya untuk jurusan IT, kalian submit juga atau mengapply lamaran juga gitu ya, walaupun nggak masalah, tetapi HRD biasanya melihat berdasarkan jurusan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman menjadi volunteer atau menjadi sukarelawan dalam suatu kegiatan gitu. Nah, itu dicatat juga. Makanya
ketika kita ingin mendaftar pekerjaan, teman-teman, pihak HRD meminta CV kita. Tuliskan CV kita selengkap-lengkapnya. Kalau butuh sertifikat atau surat-surat pengalaman, itu silahkan dimasukkan saja. Kenapa? Poin yang paling pentingnya adalah ada pengalaman menjadi volunteer atau menjadi sukarelawan. Nah, kalau teman-teman yang memang biasanya di perkuliahan nggak mau ikutan hal tersebut, ya mungkin nanti kalau bersaing buat teman-teman yang memang sedang atau sering mengadakan volunteer atau sukarelawan di kegiatan-kegiatan yang memang baik gitu ya. Dan tentunya teman-teman yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, alangkah baiknya kalian sudah mulai untuk masuk dan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman kegiatan di kampus gitu ya. Kalau kita lihat kok teman-teman yang sering ada kegiatan di kampus itu lebih cepat ya dapat kerjanya dibandingkan saya yang belajar terus. Makanya biasanya di kampus itu menjadi problem juga kalau teman-teman hanya belajar terus, pulang ke rumah, belajar lagi, pulang ke rumah. Kenapa? Impact-nya itu akan berpengaruh sama nanti ketika kalian di dunia kerja. Karena kalau ada kegiatan itu tentunya kita akan dituntut untuk menjadi leaders, akan dituntut bagaimana cara bekerja satu tim, dan seterusnya. Tapi kalau hanya belajar, kita hanya mementingkan nilai. Dan poin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya jelaskan belum ada yang berhubungan sama nilai gitu ya. Nah, yang ketujuh ini teman-teman adalah IPK. Jadi IPK baru nilai. Tadi ada pengalaman magang, kemudian kuliah sambil kerja, jurusan kuliah, pengalaman volunteer, kegiatan di kampus, dan yang ketujuh ini adalah baru masuk ke IPK. Sangat kecil sekali. Jadi teman-teman, IPK penting, nilainya baik, tapi tidak selalu mendukung atau menjadi pertimbangan yang sangat tinggi oleh pihak perusahaan ataupun HRD gitu ya. Walaupun nggak sebagai tinggi, di video ini pun saya nggak melarang kalian untuk belajar dengan giat. Tentunya itu wajib dan tentunya itu akan menjadi kepuasan sendiri buat teman-teman. Dan kemudian yang terakhir mungkin pertimbangan HRD itu ketika menerima seseorang fresh graduate adalah reputasi kampus. Kampusnya dari mana? Akreditasinya apa? Dan seterusnya. Dan itu juga akan berpengaruh, walaupun kalau kita lihat dari skala nilai itu tidak terlalu di atas, tapi tidak terlalu di bawah juga. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja pembahasan saya. Saya bisa nyimpulkan bahwa ada sekitar 7 hal yang bisa dinilai pihak HRD ketika ingin menerima lulusan baru atau yang sering disebut dengan fresh graduate. Yang pertama adalah pengalaman magang. Yang kedua adalah pengalaman kuliah sambil kerja. Yang ketiga adalah jurusan kuliah kamu. Yang keempat adalah pengalaman menjadi sukarelawan atau volunteer. Yang selanjutnya kegiatan kampus. Yang keenam ada IPK. Yang ketujuh tentunya ada reputasi kampus kamu. Tentunya ini berbeda-beda ya perlakuannya, walaupun secara umum saya ngambilnya gitu. Pak, bagaimana kalau saya gampang kok nggak ketujuh-tujuhnya? Yang penting ada orang dalam. Nah, itu udah di luar itu ya teman-teman. Apakah yang ketujuh ini bisa diterapkan di negara kita? Silahkan di komen, kita diskusi. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya di YouTube channel ini. Silahkan di subscribe teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe, serta di follow IG saya @robiuliendra, serta di share, like, dan di komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.